Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindaika Prasasti dengan NIM 1802050551, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Sistem Genito-Urinari dan Sistem Reproduksi sebagai pengganti kuis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Reproduksi pada manusia. Tujuan dari reproduksi itu sendiri yaitu untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dalam proses yang disebut spermatogenesis, sedangkan ovum dibentuk dalam proses yang disebut oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang biasa disebut gametogenesis. Berikut adalah gambaran dari organ reproduksi pria, seperti ini, yang terdiri dari beberapa bagian. Dan selanjutnya adalah organ reproduksi wanita. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, manusia tergolong sebagai makhluk vivipar dengan fertilisasi internal. Organ pada reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu sebagai produksi sel kelamin atau sperma dan pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Yang pertama yaitu testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam satu kantong yang disebut skrotum atau kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat atau sebagai penghasil cairan basa untuk melindungi sperma. Selanjutnya yaitu kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Selanjutnya yaitu penis. Penis merupakan organ reproduksi luar atau genitalia pada laki-laki. Yang terdiri dari kepala atau glans dan batang. Pada ujung glans ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Berikut merupakan tampilan dari gambaran dari sistem reproduksi pria seperti ini. Organ reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian, yaitu ovarium, oviduk, serta vagina. Pada ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya, sedangkan setelah mengalami pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut dengan ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang kedua yaitu ovidak. Ovidak berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong, berjumbai-jumbai atau fimbriae.
Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau ke uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian terbesar disebut dengan corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya. Jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang terakhir yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Pada vagina mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu disebut kelenjar Bartolini. Selanjutnya yaitu proses spermatogenesis. Pengertian dari spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis atau pituitaria bagian depan. Tubuli semiferus terdiri atas sel Sertoli dan sel germinalis atau spermatogonia. Spermatogonia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk pembentukan sperma. Sel spermatozoa disingkat sperma yang bersifat haploid atau N dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses yang kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Proses dari spermatogenesis yang pertama yaitu spermatositogenesis atau proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Proses tersebut yaitu tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau meiosis 1. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Yang kedua yaitu spermiogenesis. Spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Proses tersebut terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembentukan badan Golgi atau akson dan kondensasi DNA. Yang kedua yaitu pembentukan akrosom. Yang ketiga yaitu pembentukan bagian ekor. Yang keempat maturasi reduksi sitoplasma di fagosit oleh sel Sertoli. Spermiasi atau spermiation adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus selanjutnya ke epididymis. Sperma yang belum memiliki kemampuan bergerak sendiri yang disebut dengan non-motil. Sperma non-motil ini ditransfer dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma yang baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Jadi, kesimpulannya ada 2 fase atau tahap spermatogenesis. Yang pertama yaitu fase
spermatogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sederhana. Dan yang kedua yaitu fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Selanjutnya yaitu hormon-hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel atau disebut dengan follicle stimulating hormonal atau FSH, dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. Selanjutnya yaitu LH. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Selanjutnya yaitu FSH. FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Yang terakhir yaitu hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal dari spermatogenesis. Demikian penjelasan saya mengenai sistem reproduksi. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem reproduksi pada manusia. Tujuan dari reproduksi yaitu menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual.